sampai ke topik vektor ya. Nah, jadi kita sebelum UTS kita sudah belajar deret, sudah belajar macam-macam bilangan, sudah belajar matriks ya, matriks 4x4, metode Kramers ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke topik vektor. Nah, ini sebelum saya mulai kita diskusi ya, saya mau kasih peringatan ya, ini topiknya bukan topik gampang ya, sulit ya. Nah, saya aja ketika mempersiapkan kelas butuh energi lebih besar untuk mempersiapkan kelas karena vektor ini kita perlu visualisasi juga gitu karena dia butuh, karena vektor itu kalau kalian belajar di SMA, apa yang kalian pelajari di SMA tentang vektor? Parabola, Bu. Vektor parabola. Masa vektor parabola? Maksudnya apa vektor parabola? Bagaimana? Parabola yang dipelajari di parabola itu fungsi atau vektor? Fungsi, Bu. Fungsi ya. Jadi parabola bukan vektor ya. Nah, jadi apa yang kalian pelajari? Pasti mungkin sewaktu kalian pelajari vektor, kalian kelas online kali ya. Jadi waktu kalian pelajari vektor, apa yang kalian dapat? Vektor itu seperti apa? Vektor itu dia ada arahnya nggak? Ada, Bu. Ada arahnya. Nah, jadi misalnya contoh vektor apa? Contoh parameter yang merupakan vektor. Kalau kecepatan itu vektor nggak? Kecepatan. V. V vektor nggak? Termasuk, Bu, menurut saya. Vektor ya. Karena ada arahnya. Vektor, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi, pertama kita misalnya ada vektor A dan vektor B. Ya. Vektor A dan vektor B. Dan vektor itu bertemu pada satu titik. Nah, berarti ketika bertemu pada satu titik, berarti antara vektor A dan B itu dipisahkan oleh sudut yang kita sebut theta. Ya. Nah, si theta ini lebih kecil sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti A dot B, nah titik ini kita sebut dot, itu sama dengan AB cos theta. Ya. Atau AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, inilah definisi dari A dot B. Nah, kira-kira hasilnya ini, hasil dari persamaan satu, itu dalam bentuk vektor atau skalar? Vektor. Dalam bentuk vektor atau skalar ini? Skalar, Bu. Skalar ya, karena kalian lihat ini kan AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Nah, jadi di sini dia hasil dari A dot B itu adalah skalar ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ada A cross B. Nah, A cross B ini sama dengan C. Nah, jadi kalau A cross B hasilnya skalar atau vektor? Hasilnya skalar atau vektor? Vektor, Bu. Vektor ya. Makanya di sini kan A-nya tebel, B-nya tebel, C-nya tebel, bold ya kan. Nah, sementara di sini kan dia
tidak bold ya. Nah, jadi di sini hasilnya skalar, tapi kalau kali ini hasilnya vektor. Nah, tapi vektor itu kan dia ada arah, nah, tapi ada juga besarannya. Nah, besarannya apa? Besarannya berarti determinannya. Nah, berarti besaran dari C ini adalah A dikali B sinus theta. Ini dia kan. Kita lihat gambar satu ini. Gambar satu ini ada A ke arah sini, ya ke arah bawah, B ke arah atas, ya kan? Nah, jadi A di cross dengan B itu adalah C. Nah, C ini dia tegak lurus terhadap bidang dari A dan B. Nah, di si C tegak lurus dari bidang A dan B. Nah, besaran dari C itu adalah AB sinus theta. Nah, theta ini apa? Theta ini adalah sudut antara vektor A dan B. Nah, ini dia sudut antara vektor A dan B. Oke. Nah, jadi kalian harus bedakan antara cross dengan dot. Kalau dot hasilnya skalar, nah sementara cross hasilnya vektor. Ya. Ini udah selesai dicatat? Belum, Bu. Belum, Bu. Catat dulu. Selesai nih? Belum, Bu. Sudah? Udah, Sudah, Bu. Ini udah tadi? Udah dicatat? Sudah, Bu. Hah? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Bu,
Udah? Belum, Bu. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini kan kita ada A cross B sama dengan C. Nah, apa aja aplikasinya? Pertama, aplikasinya adalah kerja. Ya, nah, kerja itu kan lambangnya W. Nah, kerja itu kalau formulanya sebenarnya adalah gaya dikali perpindahan. Ya, nanti harus kalian bedakan ada lagi gaya dikali jarak. Nah, ini kalau kerja gaya dikali perpindahan. Nah, persyaratannya di sini gaya dengan perpindahan ini harus paralel. Nah, kalau tidak paralel tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena gaya ini ketika dia tegak lurus terhadap perpindahan, nah dia tidak bisa berfungsi gitu ya. Jadi makanya persyaratannya itu gaya dengan perpindahan itu harus paralel. Oke, nah jadi karena si gaya itu harus eh, paralel, nah kalian lihat ini gaya, ya kan? Nah ini D, oke. Nah si gaya ini dia harus paralel dengan si D, ya kan? Harus paralel dengan D. Nah ini si gaya dengan D ini dia dipisahkan oleh theta, ya. Nah,
Nah, kalian bingung kan? Itu kan nggak paralel ya Bu, gaya dengan perpindahannya. Kalian pasti bingung. Ini kan soalnya kalau ada theta. Nah, jadi makanya nanti bukan dia F langsung F titik D. Enggak. Ya. Karena kita harus cari yang paralel, makanya dia F cos theta. Nah, kalau F dikalikan cos theta, nah itu dia udah paralel dengan perpindahan. Jadi yang paralel dengan perpindahan itu adalah F cos theta. Nah, makanya di sini si kerja adalah sama dengan F cos theta dot D. Nah, kalau di sini kan dia berdasarkan hukum penjumlahan hukum operator dari vektor ya si D ini bisa aja kita pindahkan ke depan. Jadi makanya W sama dengan FD cos theta atau kita sebut di sini F dot D. Makanya F dot D ini adalah FD cos theta atau semua ini adalah merupakan kerja ya. Jadi nanti kalian jangan bingung kenapa Bu kok bisa jadinya katanya harus paralel, tapi ini F-nya ke sini, D-nya ke sini, kan itu nggak paralel. Karena yang kita gunakan bukan F-nya, tapi F cos theta. Nah, jadi makanya sebaiknya kalian ketika buat catatan itu, ya, kalian gambar supaya kalian bisa sekaligus visualisasikan gitu ya. Karena tanpa kalian visualisasikan, oh, sulit kita untuk mengerti vektor ini. Oke, nah sekarang ini kan tadi kalau kita lihat F dengan D-nya itu linier ya, maksudnya dia ya lurus saja dia, nggak ada bervariasi. Nah, bagaimana kalau ternyata si gaya ini bervariasi terhadap jarak, ya kan? Selain itu jarak ini dia berubah seiring waktu. Nah, nggak bisa jadinya kita pakai cara yang ini, ya. Nah, di sini makanya di sini DW, D itu adalah perubahan kerja sama dengan F dikali perubahan jarak. Nah, jadi kalau kita mau menghitung W-nya bagaimana caranya gini? Bagaimana caranya kita menghitung W-nya? Pakai cara apa kita menghitung? Kita menghitung W-nya pakai integral ya. Berarti ini kan W hanya bisa dihitung dengan kita integrasikan. Jadi integral dW sama dengan W ya kan? Nah, sama dengan integral F dot dr ya. Nah, di sini makanya kita tidak sentuh lebih jauh si persamaan 4 ini. Kita tidak diskusikan lebih jauh. Kenapa? Karena kita belum belajar integral ya. Nah, kita belajar integral mungkin 3 minggu lagi nanti. Oke? 3 atau 4 minggu lagi. Sebulan lagi lah kita baru belajar integral. Oke? Ya. Selesai ini? Belum, Bu. Oke.
Ines? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang aplikasi kedua dari perkalian vektor adalah torsi. Ya, torsi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, ini ada suatu alat, ya. Oke. Nah, dia ada titiknya, ya. Baru ini ada gaya ke bawah, bukan gaya, tapi kita sebut dengan kekuatan atau force. Jadi beda dia sedikit. Nah, ini ada F prime. Nah, antara titik sumbunya ini atau O ini ke F, ini ada D. Nah, sementara yang ini ke F prime adalah D prime. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat permainan anak-anak yang apa jungkat jangkit ya, kan ada pusatnya ya kan, tapi dia bisa bergerak kalau misalnya dua-dua tempat duduk itu diduduki oleh dua orang gitu ya, nggak bisa misalnya satu aja nggak akan bergerak dia jungkat jangkitnya kan. Nah ini juga makanya dia ada dua gaya, ada F prime. Nah sekarang aplikasinya di sini ternyata bahwa F dengan D itu kita sebut sebagai torsi. Nah, FD itu adalah torsi. Ya. FD adalah torsi. Nah, kalau kalian lihat di sini kan F-nya tebal dia, bold. Nah, berarti torsi ini dia skalar atau vektor? Vektor, Bu. Vektor, ya. Karena apa? Karena dia ada arah, nah, dia ada besaran juga, ada magnitude, ya. Oke, nah sekarang si D ini, ya, D ini kan berarti jarak antara O ke F, ya kan? Ini kan dia gini jaraknya kan. Nah ini D ini kita sebut sebagai lengan tuas, ya lengan tuas. Nah berarti lengan tuas itu adalah jarak tegak lurus dari O ke F. Nah, jarak tegak lurus dari O ke F. Nah, makanya saya buat di sini gambar supaya kalian bisa visualisasikan apa maksudnya ya. Karena memang vektor ini itu sulitnya. Kita harus visualkan dalam pemikiran kita untuk kita mengerti, untuk kita bisa mengerti apa maksudnya ya. Di situ susahnya vektor ini. Selesai? Belum, Ibu.
Oke. Nah, sekarang berarti kan ini kan ada inilah jungkat jangkitnya kan, ya kan? Nah, kalau mau kita buat berdasarkan arah vektornya, nah dia seperti ini. Ini F-nya, ya kan? Nah, ini O-nya, ya kan? O yang tadi. Nah, kita kan harus buat dia tegak lurus terhadap O. Ya kan? Karena dia tegak lurus terhadap O itu, ya kan? Kita tarik ke sini, makanya kita butuh R sin theta di sini. Nah, supaya si F tadi tegak lurus terhadap O. Nah, jadi makanya di sini ada FR sin theta. Ya, FR sin theta. Nah, jadinya kan di sini si F dia tegak lurus. Oke. Nah, baru makanya di sini ya, ini kan ada R. R itu kan jarak antara O dengan titik ini, ya kan? Nah, jadinya sekarang kita bisa lihat R cross F besarnya adalah RF sin theta. Nah, jadi di sini berarti torsinya itu adalah besaran dari R dikali F. R cross F. Ya, nah ternyata R cross F itu adalah RF sin theta. Besarannya ya. Kalau nilainya R cross F ini dia vektor atau skalar? Vektor ya. Nah, tapi magnitudenya lambangnya ini, nah itulah besarnya torsi. Nah, magnitudnya itu baru adalah RF sin theta. Oke. Nah, jadi kita sekarang lihat bandingkan gambar 5 dengan gambar 1 ya. Nah, gambar 5 dengan gambar 1 menunjukkan bahwa R cross F itu ada arahnya. Makanya karena dia ada arahnya, dia adalah vektor. Nah, makanya dalam hal ini R di cross F ini adalah sebutannya torsi ya, atau momen. Nah, dia adalah vektor, tetapi kita bisa hitung magnitudnya. Magnitudnya tadi itulah RF sinus theta. Nah, arahnya bagaimana? Arahnya dia tegak lurus ya. Nah, tegak lurus terhadap bidang kertas. Nah, jadi tadi kita bisa lihat kan sejauh ini kita melihat perkalian vektor, ya kan? Nah, selain perkalian vektor, kita lihat aplikasinya. Aplikasinya ada sejauh ini 2 yang baru kita pelajari. Yang pertama adalah kerja, ya kan? Yang kedua adalah torsi. Ya. Nah, torsi ini kita pakai cross ya. Nah, jadi R cross F. Nah, tapi tadi kerja yang kita hitung memakai F dot D. Nah, F dot D. Nah, jadi F dot D ini jadinya FD cos theta. Tapi kalau yang tadi R cross F, dia jadinya FR
sinus theta. FR sinus theta atau saya salah ya? Sinus theta. Ya. Oke. Sejauh ini jelas kan? Jelasin. Oke. Ya. Nah, sekarang aplikasi yang ketiga adalah kecepatan sudut. Nah, kalian bertanya, apa itu kecepatan sudut? Kalian bisa jelaskan nggak apa itu kecepatan sudut? Tadi kan kita udah belajar kerja, udah belajar torsi. Nah, apa itu kecepatan sudut? Bahasa Inggrisnya angular velocity. Nah, apa itu angular velocity? Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan, Bu. Besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan. Satu satuan waktu. Satu satuan? Oke, jadi kecepatan. Jadi apa bedanya dengan kecepatan linier? Kalau mobil berjalan, itu kecepatan sudut atau kecepatan linier? Linear, Bu. Linier. Nah, tapi kalau misalnya kalian ke pasar malam itu kan ada yang ini kan, yang dia berputar, kuda putar ya namanya itu, kuda putar ya. Baling-baling, Bu. Baling-baling, baling-baling pun bisa. Nah, baling-baling itu kan berarti ada porosnya ya kan? Ada porosnya, sesudah itu dia berputar gini kan? Nah, itu kecepatan apa dia? Kecepatan sudut, Bu. Itu kecepatan sudut ya, angular velocity ya. Jadi makanya di sini vektor juga bisa kita pakai untuk menganalisa ada benda yang berputar. Nah, kita harus mau tentukan berapa kecepatannya. Ya. Nah, jadi makanya di sini vektor digunakan untuk mewakili kecepatan sudut benda yang berputar. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kan ini. Nah, ini ada P. Ya kan? P ini dia titik. Nah, titiknya itu dia melakukan putaran. Ya kan? Ini kan dia melakukan putaran kan? Melakukan putaran. Nah, ketika dia melakukan putaran itu, inilah ada kecepatan sudut ini. Kecepatan sudutnya berarti ini vektor dari omega atau W ya. Nah, itulah dia angular velocity-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini antara P terhadap pusat dari titik perputaran itu kita sebut sebagai R sin theta. Nah, kenapa? Karena kan dari sini P, nah kita tarik ke sini, ke vektor ini. Nah, jadi antara P dengan si W atau omega, dia ada sudut theta. Nah, ingat tadi, dia selalu harus tegak lurus. Makanya di sini kita bukan langsung kalikan P dengan R, nah, kita harus kalikan dengan R sin theta. Ya, karena dia harus tegak lurus. Nah, sekarang kita bukan mau menentukan omeganya, tapi kita mau berusaha mengkonversikan si angular velocity itu menjadi V. V itu adalah kecepatan linier. Nah, jadi dari sini, dari skematik ini nanti kita bisa tentukan V itu apa. Nah, bagaimana kita menentukannya? Dari sini kan kita tahu bahwa antara P dengan si sumbu W ini jaraknya adalah R sin theta. Ya kan? Sementara ada W. Nah, jadi si V ini adalah W R sin theta. Ya, jadi V itu W di-crosskan dengan R. Nah, di-crosskan dengan R, ya kan? Jadi si W ini kita crosskan dengan R, tapi bukan R-nya yang dipakai. Nah, jadinya itu dia WR sinus theta. Nah, jadi W cross R itu sama dengan WR sinus theta. Oke. Nah, itulah dia
yang kita sebut sebagai angular velocity. Ya. Ini udah? Gambar udah, Bu. Udah? Yang ini? Belum, Bu. Selesai? Sedikit lagi, Bu. Selesai, Bu. Sudah, Bu. Udah. Nah, yang ini? Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke vektor 3 dimensi. Kalau tadi kan hanya perkalian R cross W contohnya. Atau F dot D. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 dia? Vektor yang harus dikalikan. Ya. Nah, lagi-lagi walaupun 3 vektor yang harus dikalikan, dia bisa ada 2 jenis. Pertama, dia hasilnya adalah skalar.
Ya. Kedua, ada juga yang perkalian 3 triple vektor itu kita sebut juga bisa vektor. Nah, jadi either way dia bisa skalar, bisa juga vektor. Ini makin rumit ya. Nah, kalau tadi kan hanya dua gampang kan. Nah, ini dia semakin rumit lagi karena dia melibatkan 3 jenis 3 vektor. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, kita punya A dot dalam kurung B cross C. Nah, berarti kan ada 3 vektor ya. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kita menentukannya dengan membuat parallel pipe. Nah, parallel pipe itu bagaimana? Berarti A, B, C itu dia bertemu pada satu titik. Nah, baru kita buat bangun ruangnya dari situ. Ya, kita buat bangun ruangnya. Nah, coba kalian catat baru biar kita lihat gambar 7. Nah, biar kita coba mengerti apa maksudnya parallel pipe ini. Sudah langsung muka-muka suntuk semua ya. Muka-muka stres semua ya. Udah panas kepalanya. Gimana? Hah? Udah berasa, Bu. Udah. Udah berasap ya. Ya, memang matematika kimia bukan pelajaran gampang. Walaupun hanya 2 SKS, matematika kimia sulit ya. Selesai? Selesai, Bu. Oke. Jadi kita lihat gambar 7. Nah, inilah parallel pipe itu. Bagaimana kalau kalian lihat ini kan ini vektor A, ini vektor C, ini vektor B. Ya kan? Nah, ternyata cara membuat parallel pipe itu adalah misalnya kalian mulainya dari ujung vektor B. Nah, kalau kalian mulainya dari ujung vektor B, berarti kalian tarik sejajar terhadap C. Nah, dapatlah di garis ini. Ya kan? Baru kalian tarik sejajar A. Nah, jadi dapat yang ini. Ya kan? Nah, dari ujung ini kalian tarik bertemu dengan C. Ya kan? Berarti dari C ini kalian bisa tarik sejajar A. Ya kan? Nah, ujung ini juga tarik sejajar A. Ya kan? Nah, dari A ini tarik sejajar B. Nah, baru tarik sejajar C. Nah, seterusnya, jadilah parallel pipe ini. Nah, dari parallel pipe ini, kalau kalian perhatikan, ada 2 sudut. Ya, sudut antara vektor A dengan vektor B cross C itu adalah psi. Ya, sudut antara vektor B dengan vektor C kita sebut theta. Ya kan, theta. Nah, ini kan tadi ada kita tarik kan sejajar C, sejajar B. Nah, jadilah dia satu area di sini. Nah, area ini merupakan magnitud dari B cross C. B cross C. Nah, bagaimana kita menentukan tinggi dari si parallel pipe ini? Kita cara menentukannya berarti kan
kita harus tarik dari A ini kan, bukan A ini, cuman yang kita tentukan kita tarik ke sini. Nah, inilah dia tinggi dari parallelepipednya itu. Bagaimana caranya? Berarti A cosine theta, nah itu cosine psi, nah itu adalah tinggi dari parallelepipednya, ya. Nah, jadi kalau berarti seperti ini, kita sudah dapat areanya, nah, berarti B cross C, kita sudah dapat tingginya, bisa nggak kita tentukan volumenya? Volumenya bagaimana jadinya? Berapa volume parallelepiped ini? Bagaimana kita menentukan volume biasanya? Di pangkat 3, Bu. Hah? Apa? Apa pangkat 3? Bisa pangkat 3 dibuat. Sama rupanya panjang B, C, dan A. Lurus. Tidak, Bu. Bisa ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa pangkat 3, kayak mana kita buat biasanya? Volume. Ada nggak belajar di SMA? Kalau volume misalnya kotak yang sama sisi kanan, sisi sama semua sisinya, bisalah kita buat L pangkat 3 gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau nggak sama, ini udah nggak sama, dia ada sudut-sudutnya lagi. Jadi gimana caranya ini? Tadi kan kita sudah tentukan bagaimana menghitung area. Kita sudah menentukan bagaimana menghitung tinggi dari si parallelepiped. Nah, jadi volumenya bagaimana? Vektor A dot vektor B dikali cos vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dikali vektor C W theta. Gitu cari volume. W-nya dari mana? Hah? Singkatnya apa? Itu kan terlalu detail kan? Singkatnya apa? A kali B kali C, Bu. Vektor A dot vektor B vektor C sin theta cos. Kamu dapat dari mana itu? Dari buku? Ya. Hah? Simpelnya bagaimana? Simpelnya. Sederhananya. Vektornya B kali C, Bu. Kenapa? Vektornya dikalikan, Bu. Vektornya dikalikan. Vektornya dikalikan. Oke. Ini udah kalian gambar belum? Atau foto? Sudah, Bu. Sudah dikalikan. Nah, jadi sekarang kita jelaskan. Nah, B cross C itu, magnitud dari B cross C itu kan kita bisa sebut magnitud B, magnitud C, sinus theta. Ya kan? Nah, itulah dia B cross C. Nah, ternyata B cross C itu, ya kan, ini adalah dasar atau base dari si parallelepiped tadi. Ya kan? Nah, tingginya, saya udah bilang tadi kan, tinggi parallelepiped itu adalah A cos psi. Ya. Nah, ini kan area jajaran genjang ya. Disebut area di jajaran genjang ya. Si base-nya itu adalah area jajaran genjang dengan sudut theta. Nah, sementara tingginya kalau kalian lihat kita tidak pakai theta, tapi kita pakai psi. Jadi A cos psi. Nah, jadi kalau dari sini volumenya bagaimana? Volumenya adalah luas area dasar dikali tinggi. Makanya kalian bilang kan selalu kalau misalnya
kubusnya persegi panjang, panjang kali lebar kali tinggi volume. Benar nggak? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi kan kita yang punya parallel pipe yang kita punya ini kan, dia bukan sama dia kan. Sesudah itu dia bersudut-sudut, dia jajaran genjang. Jadi nggak bisa kita pakai panjang kali lebar kali tinggi. Jadi yang kita pakai adalah luas area si jajaran genjang ini dikali tingginya. Tingginya pun nggak bisa kita pakai panjang A. Kenapa? Karena bukan ini tingginya. Tingginya adalah kita tarik ke sini. Nah, inilah tingginya. Tingginya itu adalah A cos psi. Ya, A cos psi. Nah, jadi makanya kalau kita punya geometri seperti ini, dia nggak bisa pakai panjang kali lebar kali tinggi, atau seperti yang kalian bilang L pangkat 3, nggak bisa. Karena dia berarah, ya kan? Ada sudutnya, dan panjang si BCA ini dia beda. Kalian bayangkan kalau yang persegi panjang, kubus persegi panjang kan kita tinggal kalikan aja. Panjang, lebar, tinggi. Nah, tapi kalau ini nggak bisa. Nah, makanya di sini yang kita kerjakan adalah tentukan dulu luas dari alasnya, yaitu BC sinus theta. Nah, tentukan lagi tinggi dari parallel pipe-nya, yaitu A cos psi. Nah, jadi bisa kita hitung si volumenya. Volumenya apa? BC sinus theta, A cos psi, atau sama dengan, ini kan BC sinus theta itu pada dasarnya adalah B cross C. Nah, baru kita kalikan A cos psi. Nah, ini pada dasarnya juga A dot B cross C. Jadi makanya volume dari si parallel pipe itu merupakan produk dari triple vector. Halo? Kalian dengar? Dengar, Bu. Oke. Udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Sedikit-sedikit. Nah, jadi saya selalu bilang sama kalian kan, tidak akan bisa kalian 100% mengerti kalau kalian hanya bergantung pada saya menjelaskan di kelas. Kalian juga harus belajar. Cari textbook, ya kan? Saya aja ngajarin kalian, ya. Saya mengajarkan ini kan, berarti kan saya sudah ambil kelas matematika kimia. Suatu saya S3, saya udah ambil mata kuliah matematika kimia. Nah, saya aja yang mau mengajarkan ke kalian, saya coba lihat beberapa textbook. Sejauh ini, yang textbook yang saya sudah pelajari itu 3. Nah, kalau dosen aja 3 textbook, mahasiswa lebih lagi harusnya ya. 4, 5. Kalian lihat kemarin UTS, ya kan? UTS itu kan gabungan soal-soal dari beberapa dosen. Nah, kalau kalian misalnya kreatif, nah, kalian tanya kelas-kelas lain, kira-kira dosen kalian ngajarkannya dari textbook apa? Ngajarkannya bagaimana? Kalau kami seperti ini. Nah, jadi kalau kalian gabungkan seperti itu, kalian nggak kesusahan UTS kemarin. Kesusahan nggak kalian kemarin UTS? Kesusahan, Bu. Kesusahan, kan? Terutama soal-soal yang kita nggak pernah, ada beberapa soal yang kita nggak jelaskan di kelas. Kenapa? Karena itu soal dari dosen lain. Tapi ada setidaknya 4 soal yang kalian bisa kerjakan. Benar nggak? Enggak. Kalau saya hitung ada sekitar 4 soal bisa kalian kerjakan. Dari 6 soal itu. Ya. Famous bisa kalian kerjakan. Ya kan? Nah, logaritma bisa kalian kerjakan. Baru yang temperatur itu bisa kalian kerjakan. Setidaknya 4 soal bisa kalian kerjakan. Oke. Nah, jadi makanya kalau di kelas tidak 100% kalian mengerti, nah itu wajar. Kenapa? Karena 2 SKS itu, kita 2 SKS di kelas, tapi bukan berhentiannya 2 SKS di kelas. Berarti seminggu itu kalian juga harus belajar 2 SKS di rumah. Ya. Nah, jadi makanya cari textbook, jangan malas ya. Nah, saya dulu waktu kuliah itu
Itu yang saya kerjakan. Ya dosen nggak bilang ini textbook, enggak. Saya pergi cari textbook. Nah, kalau bisa saya simpan uang jajan saya. Zaman dulu saya rela beli textbook harga 400.000. Ya, zaman dulu itu saya 95 kuliah. Kalian sekarang rela nggak pakai uang jajan kalian? Nggak ngopi-ngopi dulu di Starbucks? Atau nggak jajan-jajan, nggak nonton untuk beli textbook. Rela nggak seperti itu? Ya. Jadi coba jangan malas-malasan lagi ya. Kalian mau kalah dengan anak-anak lain, kalau misalnya janganlah nggak usah kita bandingkan dengan UI, ITB, UGM ya. Nah, kita bandingkan aja dengan USU. Gimana? Berani nggak kalian? Berani nggak? Nah, jadi coba lebih serius lagi belajar ya. Jangan ngandalkan slide dosen. Nah, coba cari textbook sendiri, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini B, C, theta. Nah, ini ada C sinus theta, ya. Nah, ini dia. Itu dia jajaran genjang tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya B titik C cross A tadi ya. Nah, kalau kalian hitung itu kalau nanti berdasarkan sudutnya ada yang nilainya plus, ada yang nilainya minus ya. Nah, nanti ada 6 produk yang bisa kita dapat dari situ. Tapi produknya itu berbeda tandanya. Kenapa? Karena kan kalau kalian pelajari kosinus itu berbeda tandanya, nilainya bisa positif, bisa negatif, ya kan? Nah, jadi ini dia yang kita pelajari dari perkalian 3 dimensi. Nah, sekarang kita pelajari produk skalar triple. Ya, kalau tadi kan kita sudah belajar B dot A dot B cross C, ya. Nah, sekarang coba kita lihat produk skalar triple ini, ya. Nah, ini produk skalar triple ini bisa kita konversikan ke dalam bentuk matriks. Jadi balik lagi ke matriks. Nah, ternyata B cross C itu, ya kan, dia baris pertama adalah IJK. Nah, IJK itu I itu sama dengan X ya, sumbu X, J itu sumbu Y, K itu adalah sumbu Z. Nah, baris kedua itu adalah BX, BY, BZ. Nah, baris ketiga CX, CY, CZ. Nah, jadi berarti B cross C ini kan hasilnya dia adalah vektor. Nah, jadi kita bisa menentukan determinan dari B cross C. Selesai nih? Selesai?
Hah? Oke, nah jadi berarti kalau kita lakukan A dot B cross C itu pada dasarnya adalah AX dikali B cross C yang subu X ditambah AY B cross CY ditambah AZ B cross CZ. Ya. Nah, inilah pada dasarnya si A cross AA dot B cross C. Nah, jadi nilai determinan ini tadi, ya kan, bisa sama dengan A cross B, A dot B cross C. Ya. Selesai nih? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi kalau kita ganti, ya kan, kita ganti baris pertama ini dengan AX, BY, BZ, kita cari determinannya, ya kan, nah, hasilnya dapat seperti ini. Makanya hasilnya adalah skalar. Jadi A cross A dot B cross C itu hasilnya adalah skalar nanti. Ya, dengan persyaratan ya kita konstruk matriksnya. Nah, ini kan B cross C, tapi IJK. Nah, ke IJK ini kita ganti dengan si A. Jadi AX, AY, AZ. Baru kita tentukan determinannya. Nah, itu hasilnya akan sama dengan A dot B cross C. Mabuklah kalian saya buat ini ya. Susah nggak pelajaran kelas ini? Hah? Susah ya. Selesai? Selesai. Selesai ya. Nah, jadi makanya kita gantikan baris pertama dengan si AX, AY, AZ, ya kan? Nah, itu pada dasarnya A dot B cross C adalah nilai determinan dari matriks di mana baris pertama adalah komponen A, baris kedua adalah komponen B, baris ketiga adalah komponen C. Nah, ini adalah persamaan 6. Jadi saya sengaja tiap slide tidak buat banyak kata-kata biar harapan saya kalian lebih jelas gitu, bisa lebih mengikuti tiap slide ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita belajar di matriks ya, misalnya kita ubah baris ya, misalnya kita punya baris 1, 2, 3. Nah, kita cari determinannya. Nah, sesudah itu misalnya kita, kenapa kalian ketawa-ketawa? Udah terlalu gampang ya pelajaran ini ya? Makanya ketawa-ketawa. Kalau saya kesusahan, saya nggak ketawa, nangis saya justru. Ya, nggak lain mahasiswa sekarang ya. Kesusahan justru ketawa. Atau memang gampang kali ya? Ya.
Saya terganggu gitu. Kalau misalnya saya ngajar, kalian ketawa-ketawa, saya agak terganggu gitu ya. Saya kurang suka. Ya. Kalau kalian nggak jelas, bisa bertanya. Nggak usah ketawa ya. Oke. Nah, jadi kita belajar suatu properti dari matriks ya. Kalau misalnya kita punya matriks 3x3 gitu. Terus ada baris 1, 2, 3. Nah, misalnya kita tentukan determinan matriks A, di mana dia ada baris 1, 2, 3. Nah, si matriks B itu elemennya sama dengan matriks A, hanya bedanya mungkin baris ketiga di matriks A jadi baris pertama di matriks B. Nah, ketika kita tentukan determinan dari matriks B tersebut, nah tanda dari determinan tersebut pasti berubah. Ya, misalnya kita matriks A kita dapat nilainya misalnya negatif 10. Nah, kita tukar baris dari matriks tersebut. Nah, kita tentukan determinannya, dia jadinya positif 10. Nah, jadi makanya di sini ketika pertukaran baris pada elemen matriks tersebut, dia tanda determinannya yang berubah. Nilai determinannya tetap. Ya. Nah, jadi makanya penting kita memastikan posisi tiap baris itu adalah tetap gitu ya. Kalau misalnya pun kita pindah, pasti nanti nilai tandanya akan berubah ya. Nah, jadi sekarang di sini berarti menurut kalian kalau dot itu penting nggak urutannya? Misalnya gini, kan kita punya vektor A, B, C. Saya buat misalnya A dot B cross C dengan A cross B dot C itu berbeda nggak? Berbeda nggak? Nah, jadi A dot B cross C, berarti kan dot dulu kan, baru cross. Nah, satu lagi misalnya saya buat A cross B, baru dot C. Jadi misalnya saya tukar gitu operatornya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Sama atau enggak? Femita bilang nggak sama. Ya, Femita bilang nggak sama. Tapi kan tadi kalau determinan dia yang pasti urutannya ya, urutan dari barisnya itu menentukan. Nah, tapi kalau operator itu kira-kira bagaimana? Ya. Nah, ini kita lewatkan aja. Nah, jadi ternyata kalau kita punya A cross B dot C itu sama dengan A cross B, A dot B cross C. Jadi kalau kita tukar pun ini operatornya nggak masalah. Hasilnya sama. Ya. Hanya saja kalau ini kan dia urutannya ABC, ABC, baru CAB. Hanya saja kalau kita punya C ini kita buat di tengah, nah dia jadi negatif. Ya, tapi kalau operatornya ini kita pindahkan, nah dia nggak ada perbedaannya, dia sama hasilnya. Tapi kalau misalnya salah satu vektor ini yang tadinya dia di bagian bawah atau atas, nah kita ubah ke bagian tengah, nah dia jadinya berubah tandanya. Makanya di sini sama dengan negatif A cross C dot B. Ya. Nah, jadi di sini berarti posisi dari operator itu, nah, dia tidak menentukan. Nah, yang mempengaruhi nanti bagaimana posisi baris pada matriksnya. Nah, kalau posisi barisnya jadi berubah, makanya tandanya pun jadi berubah. Ya, selesai nih? Selesai, Bu. Selesai. Oke.
Oke, nah jadi makanya di sini posisi operator, apakah titik perkalian, cross sama dot itu tidak mempengaruhi, ya. Jadi makanya di sini A, B, C ini kan skalar produk skalar triple namanya. Nah, jadi A dot B cross C itu sama aja dengan A cross B dot C. Jadi nggak berubah dia. Walaupun kalau kalian lihat di sini kan tadinya A cross B. Akhirnya kita buat yang kedua contohnya A cross B. Ini kan A dot B, ini A cross B. Ini nggak masalah dia. Pasti hasilnya sama. Ya. Nah, jadi posisi dari dot dengan posisi dari cross dia tidak mempengaruhi nilai dari si produk skalar. Karena hasilnya ini nantinya akan jadi skalar karena dia nilai determinan tadi kan ya. Nah, jadi hasilnya skalar. Oke? Nah, sekarang kita masuk produk triple vektor. Nah, ini selanjutnya kita punya A cross B cross C. Ini nanti produknya apa? Skalar atau vektor? Vektor, Bu. Vektor ya. Jadi harus kalian bedakan. Di sini dia cross dua-dua ya. Kalau ini kan dia satu dot, satu cross. Nah, hasilnya skalar. Tapi kalau kita punya A cross B cross C, ini hasilnya adalah vektor. Nah, ini yang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ketika kita punya vektor A, B, C, nah baru kita crosskan. Nah, yang pertama itu B cross C itu dia harus tegak lurus terhadap bidang B dan C. Nah, yang kedua A cross B cross C ini dia tegak lurus terhadap bidang A dan bidang B cross C. Ya. Nah, jadi artinya berarti si A cross B cross C ini ya, yang ini dia tegak lurus terhadap B cross C. Nah, nanti kalau kalian nggak akan ngerti kalau tidak ada, kalau nggak kalian visualkan. Jadi harus kalian visualkan ya. Oke? Udah siap, Bu. Oke, nah jadi ini kita coba perhatikan gambar 10. Ya. Kita punya vektor B. Ya. Kita punya vektor C. Nah, jadi ternyata B kali C itu adalah tegak lurus terhadap bidang BC. Nah, itu maksudnya yang ini tadi, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ini B, ini C, kan kalian bisa buat bidang kan, seperti tadi. Tarik sejajar B, tarik sejajar C, dia jadi bidang. Nah, jadi si B cross C ini tegak lurus terhadap bidang ini. Ya. Nah, ini jadi makanya satu yang perlu kita perhatikan. Nah,
Sekarang berarti kita mulai turunkan. Nah, jadi kalau A cross B cross C, nah itu sebenarnya merupakan kombinasi atau linear combination. Nah, jadi jadinya A cross B cross C itu kita bisa juga tulis sebagai A kecil B besar ditambah B kecil C besar. Nah, B besar C besar ini dia vektor. Nah, tapi A kecil B kecil ini adalah skalar. Nah, jadi makanya kita bisa menentukan berapa besarnya nilai A dan B ini. Jadi makanya A cross B cross C ini kita harus tentukan dia bagaimana komponennya. Apa itu komponen A, ya kan? Apa komponen B, apa komponen C. Nah, jadinya nanti A kecil B kecil ini bisa kita tentukan. Nilai skalar A dan B ini bisa kita tentukan. Oke, nah sekarang kita mulai lagi coba menghitung ya. Nah, jadi untuk kita mau menghitung A cross B cross C itu, nah kita harus tentukan si A, B, C itu bagaimana dalam sumbu koordinat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa si B itu dia dari sumbu X. Nah, sementara sumbu Y itu adalah bidang B dan C. Nah, jadi makanya kalau gitu B dikali B cross C ini arahnya dia Z. Ya, arahnya Z. Ini ingat lagi nih kan gambar yang tadi. Kalau kalian nggak ingat, nah ini kan B itu dia sumbu X, ya kan? Sementara si B cross C dia sumbu Z. Nah, sementara bidang dari B dan C itu adalah sumbu Y, ya. Nah, jadi bidang ya, ingat bidang, bukan vektor B dan C, tapi bidangnya. Nah, bidangnya itu sumbu Y. Nah, tapi B-nya sendiri dia sumbu X. Ya. Nah, makanya saya bilang dari tadi, kesusahan dari vektor ini kita harus pakai imajinasi kita gitu ya. Di situ susahnya. Di situ rumitnya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan berarti si B itu adalah BXI. Nah, karena dia hanya di sumbu X. Nah, sementara si C itu dia ada di CXI ditambah CYJ. Ya. Nah, sementara si A ini adalah AXI, AYJ, baru AZK. Ya. Nah, inilah persamaan 8. Nah, jadi kan ingat tadi nih kan, di sini bahwa kalau kita mau menghitung, ya kan, A cross B cross C, nah kita harus tentukan komponen apa aja si A ini, komponen apa aja si B, komponen apa aja si C. Nah, A ini dia IJK, berarti dia ada di
tiap komponen IJK. Nah, sementara B itu dia hanya sumbu X, berarti hanya I. Nah, sementara si C itu dia ada di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, jadi makanya di sini dia B sama dengan BXI, nah, C sama dengan CXI tambah CYJ, nah, A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK. Nah, ini persamaan 8. Oke, selesai nih. Selesai, Bu. Selesai ya. Nah, sekarang kita kan udah tahu komponen B apa aja. Sudah tahu komponen C aja. Nah, jadi kalau kita misalnya B cross C, ya kan, B cross C, itu adalah BXI cross dari CXI ditambah CYJ. Ya. Nah, ini sama dengan jadinya BX CY I dikali J. Nah, perkalian vektor ini ya. Nah, kalau kalian pelajari, I dikali J itu hasilnya adalah K. Nah, makanya di sini B cross C itu hasil akhirnya adalah BX CY K. Oke, nah jadi itu yang B cross C persamaan 8. Nah sekarang kalau kita mau masukkan A, ya kan, berarti kita masukkan A ke sini, yang berarti kan hasilnya AX, BX, CY, I dikali K, ya kan, karena ini kan dia BX, CY, K. Nah ditambah AY, BX, CY, J dikali K. Nah kenapa di sini nggak ada selanjutnya, kan ada AZ kan, karena BXCY pada posisi K-nya si BX dengan C itu maksudnya pada posisi Z-nya ini 0. Nah, jadi makanya nggak ada gitu ya. Nah, ternyata kalau kita kalikan I dengan K ini dia hasilnya negatif J. Makanya di sini sama dengan AX, BX, CY negatif J. Nah, J dikali K di sini balik lagi dia I. Jadi makanya ditambah AY, BX, CX, I. Ya, bukan CX, CY itu, sorry. Saya salah itu. Bentar ya. Saya pastikan dulu ya CY. Saya salah ketik ini ya. Nah, ini harusnya sama aja dia. Oke. Inilah dia persamaan 8. Baru kita dapatkan persamaan 9. Ya, jadi dilakukan bertahap dia ya. Jadi B cross C dulu. Nah, sesudah didapat hasil B cross C, kita kalikan dengan A cross B cross C. Nah, jadi ini lebih rumit lagi daripada triple yang pakai dot ya. Kalau tadi kan dot dengan cross, dia hasilnya skalar. Tapi ini hasilnya nantinya adalah
vektor. Selesai ini? Belum, Sudah, Bu. Hmm? belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah jadi sekarang kita mau menulis si A cross B cross C ini sebagai kombinasi B dan C. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita lakukan dengan menambah dan mengurangkan AX, BX, CXI, ya. Nah, jadi di sini A cross B cross C, nah, kita buat negatif AX BX dikali CXI ditambah CYJ, ya kan, ditambah AY CY tambah AX CX BXI, ya. Nah, di sini kita perhatikan kalau AX dikali BY, sorry ini saya salah ketik ini. Sorry. Ini AX dikali BX itu, ya, dia hasilnya adalah A dot B. Nah, baru AY CY AX CX ini A dot C, ya kan? Nah, kita tahu dari awal kalau C itu komponennya adalah CXI dengan CYJ. Nah, sementara si B itu komponennya hanya BXI. Nah, inilah dia persamaan 10 dan 11. Nah, jadi dari sini nanti kita dapatkan kesimpulan kalau ternyata A cross B cross C ini adalah sama dengan A dot C dikali B dikurang A dot B dikali C. Nah, dari mana ini? Ketika kita masukkan persamaan yang ini ke sini. Ya. Nah, jadinya A cross C B dikurang A cross B C. Nah, jadi tapi ini nggak bisa dihafal ya, jangan dihafal. Nah, jadi harus mampu kita menurunkan rumus ya. Jadi kalau kalian bisa menurunkan rumus ya, dimulailah dari kalian menentukan komponen ini. Nah, sesudah kalian tentukan komponen ini, kalian lakukan cross B cross C dengan mengalihkan komponen dari B dan komponen dari C. Nah, sesudah kalian kalikan B cross C, nah, kalian kalikan dengan A cross A, ya. Jadi A cross B cross C. Kalian dapatlah ini, ya kan? Nah, sesudah kalian dapat ini, kalian mau misalnya mau membuat ini sebagai bentuk kombinasi karena lebih gampang dia kan. Nah, lebih gampang daripada cross ini. Nah, jadi kalian tentukan, kalian usahakan supaya dia kalian bisa atur ulang gitu, atur ulang. Jadi kalian bisa dapat di sini AX BX itu ternyata adalah A dot B. Ya kan? Nah, AY CY tambah AX CX itu ternyata A dot C. Nah, sementara BXI adalah B. Nah, sementara ini CXI tambah CEYJ J adalah C. Nah, jadi makanya persamaan 10 ini dengan informasi dari persamaan 11, kalian bisa sederhanakan jadi A dot C, B,
dikurang AB, A dot B, C. Nah, inilah dia persamaan 12. Oke. Nah, saya rasa kita sudahi dulu perkuliahan kita ya. Kalau saya lanjutkan pun nanti saya mabuk juga, kalian mabuk juga. Dua-dua kita sama-sama kita nggak bisa konsentrasi ya. Karena saya full 1,5 jam benar-benar menjelaskan ke kalian ya kan. Nah, saya tahu, saya sadar ini topiknya bukan topik gampang ya kan. Nah, saya sadar itu. Ya kan, saya bilang dari tadi, bukan topik gampang. Nah, tapi apakah mustahil untuk dipelajari? Tidak mustahil. Caranya bagaimana? Jadi jangan bergantung sama saya aja gitu ya. Sesudah kita diskusikan ini di kelas, nah, dengan keterbatasan kita secara online, saya berharap kalian juga belajar di rumah. Cari latihan-latihan. Nah, mana kalian bisa berlatih, ya kan? Sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa semakin tajam kalian mengerti. Ya. Nah, sampai di sini ada nggak pertanyaan yang mau kalian tanyakan? Ada nggak? Ada nggak pertanyaan yang mau kalian tanyakan? Enggak? Terlalu bingung untuk bertanya atau terlalu mengerti? Terlalu bingung untuk bertanya, Bu. Mungkin nanti waktu kita masuk ke contoh soal nanti mungkin kalian bisa lebih mengerti, Bu. Oke. Jadi terlalu bingung untuk bertanya. Nah, kita akhiri dulu perkuliahannya, ya kan? Nah, saran saya jangan tunda-tunda belajar. Dari sekarang pelajari, ya kan? Jangan pula nanti besok UAS, nah, malam ini kalian belajar. Malam sebelumnya kalian pertajam, nggak tajam jadinya, malah tumpul ya. Jadi saran saya cari textbook, nah, pelajari. Nah, seperti saya bilang selalu, TT-an kalian beli textbook, nah jadi yang kalian perlu kalian copy aja gitu. Jadi inventaris kelas. Apakah rugi kita punya textbook? Nggak rugi kita punya textbook ya. Atau kalau misalnya kalian mau gampang, nggak mau beli, cari di internet. Banyak di internet. Ya. Jadi makanya ini saran saya. Kalian mau ikuti, nah, bagus. Nggak pun ya terserah kalian. Kalian yang menjalani hidup kalian. Oke? Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Bye.